Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik-baik saja bukan? Ibu harap kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi pecahan. Tentunya kalian sebelumnya di kelas 3 dan kelas 4 sudah menerima materi ini. Nah, sekarang kita tinggal ingat-ingat kembali dan mempelajari pelajaran atau materi yang tingkatannya agak lebih sulit sedikit ya, tapi kita harus tetap semangat dalam belajar. Simak video setelah ini ya. Ini kita akan belajar materi tentang pecahan ya. Pertama-tama kita belajar apa artinya pecahan itu. Pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya 1/2, 1/3, dan 2/3, dan masih banyak yang lainnya ya. Jadi pembilang itu adalah bagian yang atas, ini pembilang, dan yang bawah ini dinamakan penyebutnya ya. Nah, sekarang bagaimana bentuk pecahan dalam gambar? Kalian tentunya sudah pernah mempelajari pecahan, kalau tidak salah mulai dari kelas 3 ya, sepertinya kelas 3 SD mungkin kalian sudah ada materi tersebut. Nah, coba kita ingat-ingat lagi ya konsepnya. Misalnya di sini ada Bu Guru ada satu pizza. Pizza ini dipecah ya, artinya pecahan itu memecah ya. Dipecah menjadi 2 atau diiris jadi 2 seperti ini. Misalnya kamu bagi 2, anggap aja ini lurus ya nak ya. Ya, ini keduanya ini harus sama besar. Keduanya harus sama besar. Nah, kalau ini utuh dinamakan 1. Kalau setengahnya ini yaitu ya setengah, 1/2 ya, setengah ya, setengahnya tuh hanya 1. Yang dimaksud setengah itu hanya pecahan 1 ini juga 1/2, setengah dan setengah itu 1 ya. Sekarang kita coba buat 1/3. 1/3 1/3 itu adalah bagian yang mau kita pecah menjadi berapa gitu. Kita bagi jadi 3. Perhatikan, ini harus sama besar, ini dan ini harus sama besar ya, karena Ibu tidak menggunakan penggaris, jadi anggap saja ini sama besar. Nanti kalian untuk mengerjakannya harus pakai penggaris dan usahakan setiap bagiannya harus sama besar. Nah, ini disebut satu bagian ini, satu potongannya disebut 1/3. Kenapa? Nah, ini lihat kita hitung, ini adalah satu bagian, dan dalam satu pizza ini kita bagi menjadi 3 ya, 1, 2, 3, berarti satu bagian dalam 3 pecahan. Jadi 1 ini adalah bilangan untuk bagian yang diarsir ya, yang kita maksud, dan 3 ini untuk jumlah pecahannya ya. Ada 3 pecahan kan, dan 1 ini yang satu bagian yang diarsir. Kemudian kita coba buat yang 2/3. Karena 2/3 kita lihat pecahnya ada 3, kita pecah menjadi 3 ya. 3 pecahan, penyebutnya yaitu 3 dibagi menjadi 3 seperti tadi ya. Usahakan ini sama ya, sama gitu. Nah, sekarang 2/3 berarti yang kita arsir atau bagian yang kita arsir itu ada 2 bagian. Ini satu bagian kita arsir 2 bagian seperti ini. Nah, karena 2 bagian yang diarsir, maka ditulis dulu 2, kemudian pecahannya jumlah ada 3 pecahan. Nah,
begini caranya ya. Sampai di sini sudah mengerti? Nah, sekarang kita belajar tentang penjumlahan pecahan. Di sini ada soal cerita. Kita lihat ya. Tina memiliki sebuah pizza. Tina memotong pizza tersebut menjadi 8 bagian. Ya. Kita lihat di sini contohnya pizza ya. Bu Guru potong menjadi 8 bagian dulu. 8 ini sudah Bu Guru potong menjadi 8 bagian. Tina ya yang memotongnya menjadi 8 bagian. Nah, saat sarapan Tina makan 2/8 bagian. Kita arsir 2/8. 2 itu berarti jumlah bagiannya. Ada 2 yang dimakan oleh Tina. Kita arsir 2 bagian. 1 2. Nah, ini adalah bagian yang dimakan oleh Tina ya. Tina makan 2/8. Nah, sekarang kita kembali ke soalnya. Sedangkan ayahnya makan 3/8 bagian. Nah, di sini juga Bu Guru potong ya. Nah, bagian untuk ayah berarti 3/8, berarti kita ambil arsir 3 bagian ya. Karena tadi di sini ini ya, ini tadi bagian Tina, kita pilih yang bagian lain ya, biar tidak bingung. 1 2 3. Ada 3 bagian yang dimakan oleh ayah 3/8 ya, karena ini dibagi menjadi 8. Nah, sekarang kita jumlahkan berapa bagian pizza yang telah dimakan Tina dan ayah. Berarti yang dimakan Tina berapa bagian, ini dijumlahkan ya, ada berapa. Nah, kita lihat kan Tina 2/8, kita arsir 2/8 dulu di sini. 1 2. Nah, Tina ini begini ya, 2/8. Sekarang ayah 3/8, kita arsir juga di sini. Jadi ini dipindahkan aja. Ini. Nah, jadinya berapa? Kita hitung bagiannya yang diarsir ada berapa? 1 2 3 4 5. Berarti di sini 5 untuk pembilangnya, dan penyebutnya tadi berapa potong, ada 8. Berarti 2/8 ditambah 3/8 sama dengan 5/8. Nah, sekarang kita coba untuk mengerjakan soal dengan tanpa adanya gambar dan juga tidak dengan soal cerita, jadi langsung menggunakan bilangan pecahan. Yang pertama, penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Jadi kita akan belajar menjumlahkan yang penyebutnya sama atau bagian yang bawahnya itu sama ya angkanya. Nah, yang pertama, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Pecahan biasa ya seperti tadi contohnya, 2/5 ditambah 2/5. 2/5 sama semua ya ini ya. 2 tambah 2 ya, kita tambahkan yang atas, kita tambahkan atas namanya pembilang, bawah namanya penyebut. Kita lihat penyebutnya sama, pembilangnya ditambahkan, walaupun sama ini ditambahkan ya, 2 ditambah 2, yang atas ditambahkan yaitu 4 jadinya. Sedangkan yang bawah atau penyebutnya karena sudah sama, kita samakan pula di jawabannya sini ya. Jadi hanya atas saja yang ditambah, yang bawah angkanya tetap 5. Nah, lagi contoh soal lagi. 4/8 ditambah 2/8 ya. Kita sudah tahu bawahnya pasti hasilnya 8 karena sama ya. 4 ditambah 2 berapa hasilnya? 7/8. Kalau angka yang bawahnya beda lagi cara pengerjaannya. Materi yang kedua, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Contoh soalnya yaitu misalnya 1/5/8.
8, misalnya ditambah 2/8 ya, misalnya seperti ini. Nah, di sini kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, cara pertama ya, ini kita tulis dulu soalnya lagi. Nah, kita ubah ini dulu menjadi pecahan biasa. Ini namanya pecahan campuran, ini pecahan biasa ya. Jadi penjumlahan pecahan campuran dan biasa atau sebaliknya. Nah, caranya yang pertama, cara pertama yaitu dengan mengubah pecahan campuran ini dengan pecahan biasa menjadi pecahan biasa. Caranya ininya yang ada di sini, satunya dikalikan 8 ya, dikali 1 kali 8 ditambah 5 yaitu 13. Kita tulis di sini 13. Untuk penyebutnya tetap 8. Nah, setelah itu kita tulis tanda plusnya, tambahnya ya. Nah, karena ini sudah pecahan biasa, kita tinggal pindah saja 2/8. Nah, sekarang dua-duanya sudah menjadi pecahan biasa, tinggal kita jumlahkan 13 ditambah 2. 13 ditambah 2 yaitu 15. 15/8. Nah, kalau bentuknya seperti ini kita harus dibagi ya, karena pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka dia harus dibagi. Nah, 15 dibagi 8 kita dapatkan angka 1 ya, karena 15 dibagi 8 itu ya hasilnya 1, tapi masih sisanya 15 bagi 8 itu masih sisa 7 ya. 7 ditulis di sini 7/8. Nah, hasilnya adalah ini. Kemudian untuk cara kedua, kita tulis soalnya seperti tadi ya. Kita pisahkan ini 1 ditambah 5/8 ditambah 2/8. Ini 1, hasilnya ya 1 ditulis, kemudian 5 tambah 2 7, penyebutnya tetap 8. Hasilnya. Sekarang materi yang ketiga adalah penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran ya, campuran dengan campuran. Ini contohnya adalah soal 2/6 ditambah 1 3/6 ya. Tetap ini masih sama ya, ada dua cara. Yang pertama yuk kita kerjakan dengan cara mengubah pecahan campuran ini keduanya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu seperti tadi ya. Caranya 2 dikali 6. 2 dikali 6 ditambah 2. 2 kali 6 sama dengan 12. 12 ditambah 2 14 ya. 14 kita tulis sini 14 yang sudah diubah, tulis sebelahnya sini ya. Ini tetap 6 ya. Tambah ini kita kalikan 1 kali 6 ditambah 3 9. Kita tulis sebelah sini 9/6. Kita tambahkan 14 ditambah 9 sama dengan 23 ya. 23/6. Nah, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, kita harus membagi ya. 23 dibagi 6 hasilnya adalah 3 ya. Hasilnya 3 ini memiliki tidak langsung 3, tapi ini ada sisanya ya. 3 bagi 6 itu ada sisanya adalah 5/6. Nah, ini ya. Sekarang yang yang cara kedua. Yang pertama kita pisahkan ya antara ini yang ada di depan sama yang di depan. Kita pisahkan menjadi
2 ditambah 1, 2 nya ditambah 1 ditambah 2, 2 per 6 ditambah 3 per 6. Ini saja ya, ini kan sudah kita pindah ya. Nah, ini harus dikurung ya. Dikurung maaf ya. Ini dikurung dulu, kemudian baru kita jumlahkan. 2 tambah 1 3, kemudian ditambah ini 2 per 6 ditambah 3 per 6, 2 tambah 3 sama dengan 5 per 6. Jadi hasilnya 3, 5 per 6 sama ya. Nah, sekarang kalian sampai sini sudah mengerti? Silahkan kalian kerjakan, ayo berlatih di halaman 6 nomor 1 sampai 10.